Syekhuna, Syekhuna, Syekhuna Kiai. Taklimnya kita fadilah amal. Ya udah, pakai itu. Taklimnya muntakhab, sudah pakai. Enggak usah bikin pikiran-pikiran sendiri. Ini fadilah amal nih kurang bermutu ini. Saya mau bikin sendiri. Lebih tidak bermutu lagi, insyaallah. Ini Maulana Zakaria ini bukan orang sembarangan malaikat. Ini muhaddis besar yang diakui oleh orang-orang ahli hadis di seluruh dunia. Maka apa yang ditulis di situ itu sudah bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Jangan kita ini orang awam terus malah kita ini menolak orang-orang ahlinya. Anak TK malah bantah profesor. Itu bukan menunjukkan pandai, menunjukkan goblok. Pokoknya apa yang diputuskan oleh para masyayikh kita ini kita terima dengan ridho. Pokoknya kamu baca fadilah amal itu tiap hari, insyaallah malaikat. Hari-hari baca. Di situ itu nur itu di situ itu. Dan ini kitab ini telah menggerakkan berjuta-juta orang di seluruh dunia. Ini kitab barokah. Termasuk ikut pesan Nabi, man burika fi syai'in fal yalzamhu. Orang itu kalau sudah dibarokai hendaklah dipegang betul. Termasuk kita fadilah amal, termasuk muntakhab, termasuk apa itu hayatus sahabah. Itu kita tetap barokah, ini kita pegang nanti insya Allah kan hati kita jadi hidup mereka. Karena yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW itu adalah Nabi dan Rasul. Nabi itu apa tuh maknanya Nabi itu? Nabi itu bahasa Arab. Nabi itu maknanya orang yang mendapatkan ilmu dari Allah. Nabiun, nabiyun, fa'ilun, maknanya orang yang mendapatkan ilmu dari Allah. Supaya kita ini dapat warisannya Nabi ini, kita harus taklim. Dan Nabi itu adalah Rasul. Rasul itu yang menyampaikan agama kepada umat. Supaya dapat warisannya Rasul harus dakwah. Maka kerja kita ini prinsipnya dua itu, taklim dan dakwah. Kalau nggak ada taklim, nanti itu seperti nabi palsu di Pakistan itu, Mirza Ghulam Ahmad. Nggak punya ilmu, nggak terima wahyu, kok tahu-tahu jadi rasul dia ini. Akhirnya gendeng, ya, menyesatkan orang. Itu Mirza itu, Ahmadiyah itu, nggak terima wahyu, tahu-tahu jadi rasul. Itu jangan sampai seperti itu. Ya kamu menjadi rasul nggak terima wahyu, terus apa yang kamu sampaikan? Ngarang dewe. Nah, begitu juga kita ini malaikat. Dakwah, taklimnya terus kuat. Taklimnya harus kuat. Taklim fadhail sebagaimana yang di mufakati kita bersama. Insyaallah malaikat. Taklim masail juga kepada para ulama. Tapi yang ini ada pesan lagi dari Rasulullah SAW. Kamu dengar loh ini ya. Ini bukan bicara khilafiyah loh ini. Ini hadis sahih ini. Rasulullah itu pesan. Ini agak rahasia sedikit ya. Biar melek kamu maksud saya gitu. Rasulullah itu lo pesan. Pesannya gimana? Idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bisawadil aqdam. Kalau kamu melihat perbedaan-perbedaan pendapat, ikuti pendapatnya ulama yang paling banyak. Ringkasan terjemahnya begitu. Nah, ulama yang paling banyak itu ulama yang ikut mazhab 4. Ikut mazhab Hanafi di India, Pakistan, Bangladesh, Turki, itu orang-orang Hanafi. Syafi'iyah, orang Indonesia, orang Mesir, Yaman, banyak Syafi'iyah.
di Maroko sana orang Malikiyah, madzhab Malik. Jadi mengikuti madzhab 4 ini penting mereka. Karena kalau kita tidak mengikuti madzhab 4, nanti akan terjadi 1000 madzhab, umat berpecah belah tidak karu-karuan. Madzhab 4 itu ringkesannya pendapatnya para sahabat. Apa tuh madzhab 4 itu? Ringkesannya pendapatnya para sahabat yang madzhab 4 itu. Kalau ikut madzhab 4 berarti ikut sahabat. Dan itulah jumhurul ummah, kebanyakan umat Islam, kebanyakan para ulama di seluruh dunia. Pesan Nabi, kalau ada perbedaan pendapat, ikuti pendapat jumhurul ulama itu. Insyaallah mereka. Ini bicara khilafiyah bukan? Ini pesan Nabi kok khilafiyah. Ini bukan bicara khilafiyah, ini pesan Nabi. Ini orang lama-lama dalam dakwah itu harus jelas semuanya kan. Supaya kita ini tidak sembarang aja mengikuti pendapat orang. Kita mengikuti pendapat jumhurul ulama. Insyaallah mereka itu selamat kita nanti. Karena sekarang ini zaman semua orang jadi mufti, semua orang jadi imam. Ya. Sampai ada imam namanya Imam Samudro. Imam Samudro itu ya eneng. Semua orang ngaku jadi imam. Maka kita ini dalam memahami kitabullah sunnah Nabi itu harus melalui orang-orang ahlinya. Kalau tidak nanti celaka kita. Semua orang ngaku jadi dokter, bikin resep masing-masing, jebol perut kita. Yang berhak jadi dokter itu hanya yang sudah sekolah di fakultas kedokteran sekian tahun, dapat stempel, lulus, baru boleh jadi dokter bikin resep. Begitu juga yang fatwa agama itu harus orang-orang yang punya silsilah keilmuan kepada ulama-ulama sebelumnya, kepada para sahabat, kepada Rasulullah. Kalau tidak begitu nanti mesti seenaknya sendiri. Ini zaman harus hati-hati kita. Nah mulai kan kita lihat di Pakistan, di India, di Bangladesh, itu mereka itu semua berpegang satu madhab. Akhirnya itu relatif mudah rukun umat itu. Tidak semua orang boleh beri fatwa. Kurikulum pesantrennya pun seluruh negeri sama, sehingga yang disampaikan itu jadinya sama. Maka ini termasuk anugerah Allah kepada umat ini. Dengan adanya madhab-madhab itu sebetulnya anugerah Allah supaya umat ini tidak berpecah belah. Insya Allah malaikat. Ini jurku damal malaikat. Ini kita harus paham betul perkara seperti ini. Masail yang sudah dimufakati, fadilah amal, fadilah sedekah, mungtakhab, itu sahabat. Jangan sampai enggak punya itu. Dan cetakan yang terbaru, yang sampulnya hijau itu, insya Allah malaikat. Itu karena yang terjemah itu tim. Insya Allah itu lebih mudah untuk dipahami. Karena itu yang terjemah itu banyak orang, bukan satu orang, sudah dipertimbangkan dari berbagai-bagai arah. Mungkin itu terjemahnya tidak sama letterlek persis seperti apa itu yang di Urdu itu, tapi itulah yang sudah dipertimbangkan itu supaya tidak menimbulkan salah paham. Maka orang-orang lama itu fadilah amal itu yang cetakan terbaru yang sudah yang dari kebun jeruk itu, insya Allah malaikat, supaya pemahamannya itu jelas gitu loh malaikat. Sama aja semuanya terjemahan itu, tapi ini dicarikan bagaimana susunan yang mudah sehingga nanti kita menyampaikan kepada umat itu juga mudah. Nanti kalau kitab taklimnya itu sudah tidak jelas, nanti kita menyampaikan pun juga dengan cara yang tidak jelas.